Tapi ya mau gimana pun gue ngelihat ya, sejauh ini yang gue pelajarin dan pahami di pusat, itu tetap aja gimana pun punya wewenang dan anggaran. Makanya bagus juga kalau misalnya ada kebijakan dukungan dana dari pusat biar bisa menambah pendapatan guru. Misalnya dalam bentuk tunjangan yang ditetapkan langsung dari pusat. Karena kan supaya teman-teman ketahui biaya raksasa soal pendidikan itu, biaya raksasa soal pendidikan ini yang 20% dari APBN ini, amanat undang-undang ini, itu nggak semuanya di Kementerian Pendidikan, teman-teman. Malah sebagian besar, bisa 80% atau bahkan 90% itu dialirkan ke Pemda masing-masing, dan Pemda masing-masing mengelola ini dana dipakai untuk apa gitu kan. Itu yang gue pelajarin selama 10 tahun di Kementerian Keuangan, melalui DAK, DAU, dan beberapa penyaluran yang lain. Dan di sini sebenarnya bottleneck yang sering terjadi gitu. Sampai di suatu daerah yang pernah gue riset, gue observasi, dana-dana pendidikan ini dipakainya bukan untuk memberikan standar kesejahteraan guru atau memberikan fasilitas yang mudah ke murid, tapi dirancang untuk buat suatu beasiswa yang sebenarnya biaya budgetnya itu gede banget, tapi tidak diperuntukkan dengan tepat sasaran. Lu bayangin beasiswa untuk anak sekolah, mereka harus mengambil jurusan pertambangan, tapi universitasnya nggak diatur gitu. Dan yang dapat waktu itu, gue bisa katakan bahwa rata-rata ya anak-anak yang bapak ibunya bekerja di Pemda tersebut gitu. Itu pernah terjadi, teman-teman. Dan gambaran seperti ini itu banyak sekali. Jadi pengelolaannya ada di setiap Pemda ini. Bagaimana dana itu dikelola dan dialokasikan. Nah, dan kemarin kalau kita cek berita ya di Hari Guru, Presiden kita Pak Prabowo Subianto itu sempat ngomong kalau guru honorer bakal dapat tunjangan sertifikasi sebesar 2 juta per bulan. Sebenarnya ini kan etikat yang bagus, political will yang baik, dan tentu kita sebagai masyarakat atau penggurunya sekalipun ini hal yang baik dan positif lah. Artinya ada kesejahteraan meningkat. Dan kalau kita lihat lebih detail lagi, tunjangan ini bisa didapat guru honorer yang sudah tersertifikasi atau lulus program pendidikan profesi guru. Dan buat yang belum sertifikasi, sama pusat juga dikasih tunjangan, teman-teman. Dan kabar positifnya ya, dan teman-teman perlu langsung cek juga gitu ya. Ini diberikan kepada guru-guru yang sudah lulus nih program PPG-nya. Setelah itu kan kita tanya tuh, kalau buat yang belum lulus gimana? Ternyata pusat juga selama ini udah ngasih tunjangan, teman-teman. Yang kemarin juga baru ada kenaikan yang dari 3 per bulan. Nah, tapi terlepas dari tunjangan-tunjangan ini, bentuk ideal, konsep ideal dari tunjangan guru atau kesejahteraan guru ini nggak akan pernah bisa dicapai maksimal kecuali dari daerah dan sekolah memang mau menerapkan standar kesejahteraan guru yang baik. Artinya kita mesti mendorong Pemda-Pemda dan sekolah-sekolah di daerah tempat kita tinggal untuk memastikan guru itu digaji secara layak dan rekrutmennya harus efektif. Karena beberapa itu menjadi problem yang sangat memprihatinkan, teman-teman.